SEO News Entertainment. Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali pagi hari ini saya Walden punya kesempatan untuk menjumpai Anda. Program Bincang Santai Solusi Rohani kembali hadir di layar kaca Anda, dan untuk kesempatan pagi hari ini saya akan membicarakan kebahagiaan sejati, bagaimana kita bisa mendapatkannya. Narasumber seperti biasanya sudah hadir di studio Bapak Pendeta James Ong. Beliau adalah gembala sidang dari Gereja Imamat Raja di Surabaya. Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Iya, Pak James, sebagai seorang gembala sidang, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pribadi, apakah Anda cukup bahagia? Sangat bahagia. Kamu lihat penampilanku, Iya. kamu lihat Senyumnya? senyumku, kamu lihat wajahku, pasti kamu melihat sesuatu, melihat sebuah kebahagiaan. Apa yang membuat Bapak bahagia? Bapak bukan seorang pengusaha yang setiap bulan mungkin berlimpah secara materi begitu. Ya, saya bukan seorang bisnismen, karena saya sudah 15 tahun meninggalkan pekerjaan saya. Iya. Saya sudah 15 tahun mengabdikan diri sepenuh kepada Tuhan, melayani Dia sepenuh waktu, sepenuh hati, Iya. dan hidup saya tergantung Tuhan. Ya, kalau saya di dunia lagi, saya di sekuler sudah nggak punya aktivitas apa-apa. Semua Maksudnya sudah saya sudah tinggalkan semua, saya sudah memilih untuk seumur hidup saya melayani Tuhan, dan saya mutlak menggantungkan diri hidup saya kepada Tuhan, dan hidup saya tergantung penuh kepada Tuhan. Di situ saya justru mendapatkan kebahagiaan. Wow, luar biasa. Dan biasanya sebagai seorang gembala sidang itu kan banyak yang dihadapi, Pak ya, gosip. Lalu kemudian jemaat yang banyak orang nggak mau jadi gembala sidang karena takut digosipin. Dan itu kadang-kadang yang merusak kebahagiaan kan? Ya, tapi begini Walden, semua saya hadapi. Gosip, diceritain orang di belakang, fitnah, segala macam. Dan itu menyakitkan sebenarnya ya? Menyakitkan, tetapi saya punya sumber sukacita, kebahagiaan saya bukan di situ-situ gitu loh. Saya punya sumber kebahagiaan yang paten. Begitu ya. Saya punya sumber kebahagiaan yang kuat, yang tidak bisa goyah, yaitu itu yang kita akan bicarakan sebentar. Sehingga digosipkan bagaimanapun, difitnah bagaimanapun, karena sumbernya bukan di semuanya itu, kebahagiaan itu tetap dari dalam mengalir keluar, tetap begitu ada, ya. tetap seperti sumber air di dalam, tidak tergantung musim apapun di luar. Nah, itu dia. Iya, sementara melihat keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin termasuk jemaat yang dilayani nih Pak ya, banyak yang tidak mengalami kebahagiaan hari-hari ini, apalagi bisa menyangkut masalah naiknya nilai tukar rupiah itu ya. Dolar sudah turun nih sekarang. Iya, sekarang sudah turun. Dulu kan beberapa waktu yang lalu pernah naik tajam sekali. Iya. Tapi memang kita harus tahu bahwa saya selalu melayani jemaat ya. Ya, yang Tuhan percayakan ke saya, orang-orang yang Tuhan kehendaki bisa ketemu saya, dan mereka mencurahkan isi hati mereka, mereka mencurahkan unek-unek hati mereka. Curhat gitu ya? Ya, dan intinya banyak hal yang membuat mereka tidak bahagia di dunia ini. Ya, tadi salah satunya kamu sudah bilang, beberapa waktu yang lalu nilai tukar uang mata asing begitu tinggi, dan itu membuat perdagangan mereka semakin terganggu. Dan ternyata hidup di dunia ini bukan cuma bicara soal nilai tukar dolar kepada rupiah. Bicaranya kompleks banget, gitu loh. Makanya kalau kita tidak memiliki sumber sukacita yang benar, sumber kebahagiaan yang benar, kebahagiaan kita seolah-olah diombang-ambingkan oleh segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dan firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman ini, dunia ini semakin tergoncang
semuanya yang ada di dunia ini akan digoncang. Termasuk orang Kristen juga digoncang. Begitu. Termasuk iman orang Kristen juga digoncang. Nah, seperti itu. Iya, jadi banyak yang tidak bahagia karena belum menemukan sumbernya, begitu. Coba ya? saya pikir begini, Walden. Banyak di dunia ini orang kaya. Ya, punya segalanya. Punya segalanya. Rumahnya mewah. Mungkin beberapa. Mobilnya mewah. Ya, istrinya cantik. Ya. Punya anak yang lucu-lucu, cakep-cakep, pinter-pinter. Ya, mungkin anak-anak mereka sudah dewasa, mereka punya sukses semua. Ya. Ya. Tetapi mereka anggap, wah kalau aku sudah mencapai itu, aku pasti bahagia. Ya, dan itu dikejar begitu rupa. Dikejar begitu rupa. Akhirnya ketika mereka sudah mendapatkan seperti itu, mereka juga masih kurang bahagia. Mereka masih belum mendapatkan kebahagiaan yang penuh. Padahal yang diinginkan, yang dirindukan, yang dikejar itu sudah mereka dapatkan semuanya. Saya pernah mengenal seseorang, rumahnya 2000 meter. Satu rumah. Satu rumah 2000 meter. Besar sekali ya. Anaknya 5. Kelima-limanya ini sudah sukses, sudah berhasil. Jadi orang semua. Satu di Kanada, satu di Singapura, satu di Jakarta, ada semuanya ada, di Surabaya juga ada. Berhasil Tetapi semuanya. Rumah 2000 meter itu didiami oleh suami istri dan pembantu-pembantu saja. Ya. Tapi ternyata ibu tuh bilang begini, kalau aku lihat pemulung, orang-orang yang tidak punya rumah, hidupnya di kereta api, di stasiun, itu lebih bahagia daripada saya. Wow, oke, kita tahan dulu ceritanya sampai di situ, dilanjutkan di segmen berikut. Ya. Ini sangat luar biasa seru, memiliki segalanya, tetapi merasa tidak bahagia dan membandingkan diri dengan orang lain yang sebenarnya keadaannya sangat memprihatinkan. Ada apa? Baik kekasih Tuhan, kebahagiaan sejati bagaimana mendapatkannya adalah topik yang akan saya lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai, Solusi Rohani. Harapan kami sih acara seperti ini sering diadakan karena ini memotivasi kami sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, dan kami percaya apa yang kami lakukan itu bukan semata-mata untuk tampil, tapi untuk memuliakan Tuhan dan memenangkan anak-anak muda bahwa ada tempat bagi anak-anak Tuhan yang memuji Tuhan. Iya, pemirsa, Anda masih bersama saya Walden dan Bincang Santai Solusi Rohani hari ini menghadirkan topik perbincangan kebahagiaan sejati, bagaimana mendapatkannya. Kita lanjutkan kisah tadi, Pak James punya rumah 2000 meter. Lalu punya rumah 2000 meter. Anak berhasil semua, 5 orang. Sudah berhasil semua. Sekarang sebenarnya sudah waktunya menikmati ya sebenarnya. Menikmati, sangat menikmati harusnya. Rumah 2000 meter. Nggak kepingin kemana-mana itu, betul. Semua ada di dalam rumah itu, semua fasilitas. Ada. Kolam renang ada, ruang fitness ada, ruang spa ada, semua ada di situ. Dan mungkin ada kebun ya? Oh ya pasti dong, dengan kebun, taman, dan sebagainya. Begitu ya? Gitu. Tapi tadi dia membandingkan dirinya dengan pemulung, dengan orang-orang yang sederhana ya, orang-orang yang hidupnya di pinggir jalan, tidurnya di stasiun kereta api. Mereka lebih bahagia. Dia bilang mereka lebih bahagia daripada saya. Kok bisa begitu, Pak? Ya, saya juga heran itu. Kok bisa seperti itu? Ya, tapi ternyata ketika saya mendekati dia, maksudnya hubungan kami makin lama makin dekat, dan saya makin mengenal dia dan secara pribadi. Makin terbuka beliaunya. Dia mulai menceritakan dan sebagainya. Ada satu yang kurang, Walden. Apa, Pak? Dia tidak memiliki sumber kebahagiaan yang sejati yang saya miliki tadi itu. Oh, penunjangnya banyak tapi sumbernya nggak ada. Iya, ya? Jadi orang kelihatan kaya kan di dunia ini,
kita anggap orang kaya enggak punya masalah. Masalah loh. Banyak justru ya. Dia punya pabrik 4, punya pabrik 1 itu sudah masalahnya misalkan luar biasa ya. Segitu. Punya pabrik 4 itu masalahnya 4 kali lipatnya. 4 kuadrat. Ya. Jadi artinya begini, kita selalu melihat mikirnya mereka hidup enak, tenang dan sebagainya, memiliki. Tapi ternyata mereka belum mendapatkan kebahagiaannya. Dan mereka mencari. Ada satu kekosongan di dalam hati ternyata mereka. Ketika mereka mencari, mereka tidak mendapatkan sesuatu yang sejati, mereka tambah terpuruk lagi. Nah itu. Iya, oke pemirsa, berkaitan dengan perbincangan hari ini, kebahagiaan sejati bagaimana mendapatkannya, kami akan menghadirkan kembali seorang tokoh yang dulu juga pernah hadir di sini sebenarnya. Dan beliau ini sebenarnya memiliki segalanya, tetapi tidak bahagia. Pak Christian. Shalom, selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Shalom. Iya, mari silakan duduk, Pak. Iya. Saya mengenal Anda sebagai seorang suami yang memiliki istri yang cantik, punya 2 orang anak laki-laki yang ganteng, lebih ganteng dari bapaknya. Terima kasih. Nah, secara ekonomi bagus begitu, tetapi gimana? Tidak bahagia sepertinya dulu ya, kalau dengar ceritanya. Iya, kalau dulu memang sempat kita memang merasa tidak bahagia. Tapi sekarang, puji Tuhan, kita sudah merasa benar-benar bahagia. Walden, Ya, dulu dia punya istri, ya, punya 2 orang anak, keluarga harmonis, ya, punya pekerjaan yang oke. Dia berusia muda ya masih. muda, dia sudah memiliki uang banyak, tinggal di luar negeri, punya apartemen pribadi, Wow. punya mobil pribadi, ya toh, siapa nggak mau? Hidup Ya. yang sangat Kalau kita istimewa. lihat bahwa kehidupan yang seperti itu sudah cukup Dan itu impian banyak anak muda. dan mereka pasti bahagia. Tetapi ternyata dia tidak merasakan kebahagiaan yang sejati itu. Akhirnya kita pernah mendengar bahwa dia mencari kebahagiaan masih. Akhirnya dia mencari di luar keluarga. Ya. Dia tinggalkan keluarga, dia mencari kebahagiaan di dunia yang bukan di dunia lain, maksudnya itu Di luar di ya, luar sana. keluarga itu dan sebagainya. Dia merasa ada ada janji kebahagiaan. Dia mendapatkan Masalah teman, justru. dia mendapatkan teman yang pikirnya bisa memberikan kebahagiaan sejati. Artinya dia terjebak di dalam Kehidupan yang satu perselingkuhan. Ya, gimana Pak Kris? Itu prosesnya bagaimana? Bisa cerita sedikit saja. Iya, karena semuanya itu karena begini, kejenuhan dalam rumah tangga. Kurangnya adanya komunikasi, sedangkan kalau saya di luar, itu komunikasi dengan teman-teman kan lebih banyak. Apalagi ada yang lebih memperhatikan daripada yang di rumah. Oh, Jadi merasa tertarik ingin mencoba. mungkin Akhirnya, lebih bahagia iya. begitu ya. Akhirnya apa yang ketika saya mencoba, apa yang dijanjikan sama orang yang kedua itu Wanita lain itu ya. cuman janji-janji semua aja, janji sesaat yang cuman bisa menyenangkan menyenangkan hati saya sesaat, itu aja. Bukan janji sesaat, kebahagiaan Kebahagiaan sesaat. sesaat, ya. Jadi ujung-ujungnya akhirnya membawa sebuah kehancuran. Ya, lalu kemudian ada perceraian ya. Ada perceraian dan segala macam, akhirnya tidak bisa bertemu dengan anak, harusnya sekarang harus dibatasi. Kayak gitu. Jadi Itu dulu. Tetapi kemudian kalau tadi Pak James bercerita sepenggal kisah Anda karena Pak Christian ini banyak bercerita kepada gembala sendiri Betul, ya, banyak betul. curhat dan sekarang sudah dipulihkan. Betul. Proses pemulihannya Pak James bagaimana waktu itu ya? Proses pemulihannya. Proses pemulihan ketika dia sudah kehilangan semuanya, dia sebetulnya kepingin mendapatkan lebih dari itu yang dia dapat karena dia belum puas, dia ingin mendapatkan yang lebih lagi. Akhirnya itu bukan sesuatu yang membahagiakan, justru semuanya hancur. Keluarga yang harmonis hilang, semua harta, semua apartemen pribadi, semua mobil pribadi hilang semua ketika dia melakukan seperti itu. Akibatnya justru kehidupan lebih terpuruk. Hancur ya. Benar-benar akhirnya hilang semua kebahagiaan itu, benar-benar nyata hilang dari hidupnya.
Iya. Ya. Dan pada waktu dia kehilangan semuanya, dia merasa begitu terpuruk dan dia mencari sesuatu. Mencari tahu apa yang kebahagiaan yang sejati itu di mana sih? Membahagiakan. Gitu loh. Kebahagiaan yang sejati itu ada di mana sih? Nah, ketika kita mencari seperti itu, mungkin ada pemirsa yang pagi ini juga sedang mengalami sesuatu. Dia mencari kebahagiaan sejati itu sebenarnya di mana? Oke. Iya, kita tahan dulu di segmen ketiga, pemirsa. Akan dilanjutkan sedikit lagi kisah tentang Pak Christian dan bagaimana proses pemulihannya. Dan sumber kebahagiaan yang sejak tadi disinggung-singgung oleh narasumber saya yang membuat kita sungguh-sungguh bahagia. Walaupun mungkin kita tidak memiliki segalanya atau mungkin kita punya segalanya. Tetapi sungguh-sungguh kita dapat menikmati kebahagiaan itu. Siapa sebenarnya sumber atau apa sebenarnya sumber kebahagiaan sejati itu? Sesaat lagi jangan kemana-mana, kami kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tujuannya itu untuk edukasi anak-anak mulai sejak dini bahwa sehat itu memulainya dengan sayur ini ya. Ya, pemirsa, kita ada di segmen ketiga untuk bincang santai solusi rohani pagi hari ini. Kebahagiaan sejati, bagaimana mendapatkannya? Itu adalah topik yang terus saya perbincangkan. Dan Pak James, kisahnya luar biasa ya. Keadaan hari ini memang dipulihkan. Sudah pulih dengan isinya bercerai, sudah bersatu lagi dengan anak-anak kan seperti itu. Dan itu diawali dengan perjumpaan Anda bersama Pak James ya. Lalu apa yang terjadi di dalam perjumpaan itu? Ya, pada waktu dia dalam keadaan terpuruk, dia mencari kemana-mana, akhirnya dia menemukan sumber sebuah informasi bahwa sumber kebahagiaan yang sejati itu ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita memiliki Yesus Kristus secara utuh, kita mengalami itu. Seperti kamu tadi tanya sama saya. Iya. Ya toh? Banyak masalah, oke. Banyak ini, banyak itu. Tetapi aku sudah memiliki sumber yang sejati itu. Ya itu no problem itu. Ya seperti dia juga akhirnya mendapatkan kebahagiaan sejati dalam Yesus Kristus. Dan dia alami benar-benar, ketika dia alami, dia menerima Yesus Kristus secara pribadi, dia alami pemulihan, dan dia sekarang jadi orang yang bahagia. Sangat berbahagia. Dipulihkan utuh kembali. Iya, betul. Puji Tuhan. Pak Christian. Jadi bulat sekarang. Kalau dulu tidak sebulat ini ya. Masih kurus, sekarang udah luar biasa. Terima kasih banyak untuk kehadirannya di Bincang Santai Solusi Rohani. Terima kasih. Sukses ya, Pak. Iya, Tuhan berkati. Terima kasih, James. Iya. Sumbernya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu yang saya ingin sampaikan hari ini. Bahwa ketika pemirsa hari ini membutuhkan kebahagiaan yang sejati, jangan pernah lupa, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya mau baca satu ayat, Walden. Iya, silakan Pak. Di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18 dikatakan begini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Coba kamu lihat gini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan, maka kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Artinya gini, kita harus memiliki dia. Memiliki Tuhan Yesus. Kita harus memiliki Yesus Kristus terlebih dahulu. Dan ketika menerima dia secara pribadi, firman Tuhan bilang, ikuti perintah-perintahnya. Ketika kita mengikuti perintahnya, ketetapannya, firmannya, maka ada jaminan dari Tuhan. Kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti
gelombang-gelombang laut. Bukan tanpa masalah, tetapi sudah lain ya ketika kita punya sumbernya. Bukan begitu. tanpa masalah, di dunia mana ada orang nggak punya masalah. Betul, betul. Ya, Ya. semua orang di dunia punya masalah. Pendeta pun punya masalah. Ya. Iya toh? Orang yang kaya sekalipun punya masalah. Iya toh? Tapi ketika kita memiliki Yesus Kristus dan kita mengikuti perintah-perintahnya, firman Tuhan menjamin kebahagiaan kita menetap Begitu. terus. Seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya menggarisbawahi dua hal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kemudian mengikuti perintahnya. Nah, banyak orang Kristen cuman sampai di menerima Yesus saja. Nah, itu dia. Dia yang saya menerima pertanyakan. Yesus, dia percaya, menerima, dia mungkin sebagai orang Kristiani, Beribadah. ya beribadah setiap minggu, ya cuman Memberikan begitu-begitu persembahan, saja, ya ya. toh. Tapi dia tidak mengikuti perintah-perintahnya. Satu yang kurang dan itu yang sangat menentukan. Iya, dan ketika hanya menerima tapi tidak mengikuti firman, itu kebahagiaan Tuhan tidak bisa jamin. begitu ya. Iya. Ya toh? Banyak ya yang Ada terjadi masalah sudah ambruk. limbung Ya gitu toh? ya. Terjadi masalah dia bisa putus asa, ya kan? Nggak bisa kuat kan begitu. Iya. Ya toh? Sebentar naik kebahagiaannya, sebentar turun. Tergantung ya. Sebentar naik, sebentar turun. Seperti Iya. kalau ketika kecil saya suka main yang namanya yoyo. Yoyo. Jadi taruh gini, pakai tali kan, begitu seret, Iya. naik lagi, seret, turun, naik lagi. Bergantung situasi dan kondisi yang ada di Nah, sekitar iya begitu toh. ya. Jadi ketika kondisi menyenangkan dia bisa bahagia. Ketika kondisi drop dia turun. Tambah drop ya, dia tambah drop juga begitu ya. Tapi Tuhan tidak menjanjikan seperti itu, Pak. Jadi kehidupan beribadah ke gereja, bahkan mungkin pelayanan itu tidak menjamin kebahagiaan kecuali kita melakukan firman begitu Ya, Pak ya. itu Dan dia. apakah di dalam pengalaman penggembalaan itu Bapak banyak jumpai orang-orang yang sebenarnya dia berhak bahagia tetapi tidak mendapatkannya karena melalaikan satu ini? Banyak sekali. Justru yang namanya seorang gembala ini kan mendampingi mereka. Menuntun ya. Menuntun, menunjukkan jalan, mendampingi mereka. Itu perlunya gitu. Jadi saya yang saya lihat dalam pengalaman hidup saya banyak sekali menemui orang-orang yang sebetulnya kehilangan kebahagiaan dan sebagainya, akhirnya kami tuntun, kami dampingi, akhirnya mereka wow. Oke. Gitu. Kata kuncinya terima Tuhan, lalu kemudian Percaya, menerima dan mengikuti perintahnya. Ya, kalau kita belum percaya mana kita bisa menerima. ya Percaya dulu, menerima, ikuti. ikuti perintahnya. Iya, perintah yang mana Pak? Karena kadang-kadang orang berpikir, aduh banyak banget ini, tebel Alkitabnya. Banyak yang sulit. Justru gini, Walden, justru begini, Walden. Ketika kita bingung mau turuti perintah yang mana, makanya setiap minggu kita beribadah ke gereja. Begitu ya, mendengarkan Pasti kita firman. menerima firman. Ikuti aja satu demi Iya. satu. Ikuti aja. Itu bimbingan, tuntunan. Mungkin kita bingung ya. Alkitab sekian tebel. Mau dari mana? Tapi nggak usah bingung kan. Tiap kita minggu mendengar kita apa? ya, mendengarkan. Ikuti. Jangan keraskan hati. Oke. Yang penting begitu. Iya. Tidak harus dari halaman pertama Alkitab kita ikutin, tetapi setiap minggu kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan, satu persatu dilakukan kebenaran yang kita terima. Artinya kita sudah melakukan kebenaran, dan itu syarat mutlak untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Ada satu segmen yang saya simpan untuk Anda, jangan kemana-mana. Kami kembali sesaat lagi.
Iya, saya Walden masih menemani Anda pemirsa dan Bincang Santai Solusi Rohani ada di segmen terakhir. Untuk topik perbincangan kebahagiaan sejati, bagaimana mendapatkannya? Saya masih bersama dengan Pak James. Pak James, kebahagiaan itu ternyata sebuah pilihan ya? Pilihan. Iya. Itu pilihan. Jadi, kita yang memilih. Jadi kalau saya mau pilih hidup bahagia, maka bahagialah saya. Kalau saya mau milih hidup bahagia, saya percaya Yesus, menerima Dia, mengikuti perintah-perintahnya. Tuhan jamin kok. Kalau manusia yang jamin mungkin kadang-kadang bisa meleset, Walden. Bukan kadang-kadang, Pak. Ya, seringkali meleset. Tapi kalau Tuhan yang menjamin, kita aman. Iya. Kita mantap. Ya. Dan sudah banyak hal, banyak pengalaman dialami oleh banyak orang. Tetapi kalau saya mau katakan kepada Walden hari ini, tapi kalau kita menerima, percaya dan menerima Yesus, tapi kita masih punya pikiran begini, kebahagiaan itu ada di dalam kekayaan, uang. Kebahagiaan itu dalam istriku yang cantik, ya semua di dunia ini kan nggak ada yang kekal. Bisa berubah ya. Hari ini dia cantik, kalau tua sudah hilang kecantikannya. Hari ini dia langsing, tua sedikit langsung. Begitu ya. Iya toh, tubuhnya sudah nggak langsing lagi. Iya toh. Nah, hari ini aku kaya, kamu besok kaya. bisa berubah. Hari ini kebakaran dalam 1 jam habis ludes harta kita. Mau jadi apa? Sumbernya hilang kalau begitu. Kalau kamu bilang sumber kebahagiaanku di suamiku, suamiku baik, suamiku bijaksana, suamiku kaya, suamiku orang yang sangat mencintai aku. Tiba-tiba meninggal misalnya begitu. Meninggal dalam sebuah kecelakaan, atau tiba-tiba namanya seseorang bisa berubah dalam sekejap mata, meninggalkan kita hancur. Ya, kalau sumber kebahagiaanmu di anakmu. Ya, anakmu yang mulai kecil, engkau didik dia, mencintai orang tua. Orang Tionghoa bilang uhau sama orang tua. Ada yang uhau, ada yang puhau. Puhau. Ya, seorang anak yang dididik mulai kecil baik-baik, mencintai orang tua. Ternyata kami punya istri, istrinya jahat. Ya berubah, meninggalkan orang tua, bisa. Jadi semua di dunia tidak ada yang bisa menjamin kita. Ya, kecuali kita. Kalau kita tahu bahwa kebahagiaan kita di hal-hal seperti itu semua nggak kekal. Semua bisa habis, semua bisa hilang dari diri kita. Semua bisa hilang dari tangan kita. Hari ini kau genggam uang bisa diambil dari tangan kita secara cepat. Tapi kalau kita memiliki Yesus, kebahagiaan yang sejati itu, Dia tidak pernah lari daripada kita. Dia selalu bersama kita. Amin. Ya, sebab Dia sumbernya dan tidak pernah berubah. Keadaan berubah, pribadi yang kita andalkan berubah, situasinya bisa berubah, kekayaan juga bisa hilang, lepas. Tapi kalau kita sudah mendapatkan Yesus sumbernya, maka kita akan tetap dalam kebahagiaan apapun. Dia selalu menyertai kita. Selalu menyertai kita. Dia selalu melindungi kita. Dia selalu menjaga kita. Amin. Ya. Iya. Kita akan berdoa bersama-sama, Pak James. Pemirsa, mari kita berdoa bersama-sama, dan saya percaya kebahagiaan yang sumbernya dari Tuhan itu mulai mengalir dalam kehidupan kita semuanya pagi hari ini. Pak James, silakan. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu sekarang berdoa untuk setiap pemirsa yang justru hari-hari ini mereka lagi mencari-cari kebahagiaan yang mereka bisa rasakan. Selama ini mungkin mereka anggap bahwa kebahagiaan itu ada di dalam harta mereka. Ketika kami kaya, kami bisa bahagia. Ketika kami punya istri cantik, punya suami cakep, ketika kami punya suami yang kaya, mungkin itu kebahagiaan kami. Ketika kami memiliki anak, mungkin itu kebahagiaan kami. Tetapi Bapa, kami sekarang khusus berdoa untuk setiap pemirsa yang sekarang lagi menyaksikan program ini. Mungkin mereka sekarang lagi dalam keputusasaan karena kebahagiaan mereka tergoncangkan. Mungkin karena mereka hari-hari ini menghadapi sebuah masalah sehingga mereka tidak lagi merasakan kebahagiaan. Tetapi kami berdoa biar di masa-masa sulit seperti ini, Tuhan, Engkau hadir dalam hidup mereka. Amin. Mereka memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menerima Yesus secara pribadi dan mereka mengikuti perintah-perintah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, jaminan-Mu adalah jaminan yang pasti. Amin. Jaminan-Mu adalah jaminan yang kami bisa andalkan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu dicurahkan untuk setiap pemirsa. Hari-hari ini mereka yang kebingungan, hari-hari ini mereka yang
tergoncangkan dengan segala macam masalah hidup di dunia ini. Saat ini Tuhan, buat mereka sungguh datang kepada Yesus. Dan mereka menerima damai sejahtera dan kebahagiaan yang sejati itu. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, berkat-Mu dicurahkan untuk setiap kami. Haleluya. Amin. Amin. Pak James, satu perbincangan yang sangat memberkati karena setiap orang rindu hidup berbahagia. Dan untuk itu mereka melakukan segalanya, tetapi ternyata boleh kita maksimal melakukan semuanya, tetapi satu yang tidak boleh dilupakan sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah menjadi berkat. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati. Iya, dan pemirsa, demikian kebersamaan kita untuk Bincang Santai Solusi Rohani hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Sukses untuk Anda semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Clubhouse Dian Istana, salah satu clubhouse terbaik di Surabaya, menjadi top of mind untuk keluarga. Berbagai fasilitas bisa Anda dapatkan: kolam renang, fitness center, lapangan tenis, kids club, multifunction hall, dan meeting room. Datang dan bergabung dalam anniversary Dian Istana dengan tema Family Days Out 16 hingga 18 Oktober 2015 di Dian Istana Clubhouse.